Pemirsa, Aliansi Perkumpulan Dokter Dunia menyebutkan bahwa virus corona tidak berbahaya sehingga menimbulkan polemik. Statement yang tersebar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp ini mengundang komentar dari berbagai kalangan. Dalam pesan berantai tersebut disebutkan bahwa COVID-19 adalah sebuah kebohongan dan disebutkan juga bahwa hasil penelitian mereka jika COVID-19 tidak seperti yang banyak diberitakan di seluruh dunia. Namun kenyataannya ratusan juta orang meninggal dunia. Dari pesan berantai ini diharapkan masyarakat bisa memilih kredibilitas kebenaran setiap informasi yang masuk yang berhubungan dengan COVID-19. Saya juga ingin melakukan klarifikasi terhadap video pernyataan Aliansi Dokter Dunia tentang COVID-19. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa konten pada video yang disebarkan oleh kelompok Aliansi Dokter Dunia masuk dalam kategori misinformasi. Terdapat 3 bentuk misinformasi terkait COVID-19. Pertama adalah misinformasi terhadap keyakinan yang bersifat umum. Kedua adalah keyakinan terhadap teori konspirasi. Dan yang ketiga adalah keyakinan dari agama. Konten informasi dalam video ini dapat diidentifikasikan sebagai misinformasi yang muncul dengan menyamakan COVID-19 dengan influenza. Penting untuk diketahui, penyebab, dinamika transmisi, dan akibat dari kedua penyakit tersebut sangat berbeda. Satgas mengingatkan kepada masyarakat, misinformasi dapat mempengaruhi respon seseorang terhadap suatu informasi. Oleh karena itu, masyarakat harus mengevaluasi kredibilitas informasi yang diterima serta merujuk informasi tentang COVID-19 pada lembaga yang dapat dipercaya. Ya, video Aliansi Dokter Dunia yang mengklaim bahwa COVID-19 adalah flu biasa masih menjadi perbincangan. Dan untuk menanggapi hal tersebut, kita akan membahasnya bersama Dr. Tirta Mandira Hudi yang merupakan dokter umum sekaligus relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Tirta. Selamat siang kawan-kawan semua. Baik, Dr. Tirta, harusnya kita sudah mulai berupaya meredam COVID-19 tapi justru dibarengi dengan hoax ataupun juga banyak sekali informasi yang miss. Terkait dengan Aliansi Dokter Dunia ini, bagaimana Dr. Tirta menanggapi? Udah itu absurd. Yang kemarin nyebar itu dipertanyakan, banyak akun verified yang nyebar. Maksudnya ada beberapa poin paling absurd. Masa dia bilang virus COVID menyebar lewat sinyal 5G? Itu virus COVID apa virus madaf? Itu absurd. Terus kedua kayak Dr. Kaufman mengatakan virus COVID itu pengecekan tidak valid karena positif tinggi karena virusnya tidak diekstraksi dan tidak dimurnikan. Emang dia tuh nggak update jurnal ya? Soalnya di teknologi sudah ada metagenom RNA yang sudah ada, kalau misalkan diekstrasi ya sudah. Itu udah dari tahun 80-an ada. Dan PCR swab itu kenapa gold standar? Karena PCR itu ngecek virus. Virus itu bisa hidup kalau hidupnya di inang. Kebetulan sel manusia itu vektor. Vektor itu kayak tempat perpindahan. Nah, hidupnya itu ngeceknya di hidung pangkal sama tenggorokan, sama paru. Karena selnya ini mirip semua dan bisa kecantol sama virusnya. Nah, kalau misalkan si PCR ini, swab PCR, itu ngeceknya tuh di hidung. Kenapa? Kalau virusnya nempel di hidung, berarti kalau dia bernapas atau ngomong, muncrat droplet ya masih bisa nular. Makanya diceknya di sini sama di tenggorokan, itu PCR. Terus komen berikutnya, itu 5 dokternya semua bermasalah. Itu malah lebih parah daripada teori konspirasi. Kalau teori konspirasi kan rata-rata percaya COVID-nya ada. Dan rata-rata teori konspirasi itu mempertanyakan, jangan-jangan virus ini dibuat untuk bisnis. Nah itu kan, itu yang ada. Ini lebih parah dari itu. Ini bahkan mengatakan virus COVID musiman. Lah emang virus COVID itu musim gugur, musim semi, musim salju, atau musim bola. Terus yang paling parah, virus COVID setara sama virus flu. Nah, virus flu Spanyol aja tahun 1928 itu di Jawa aja meninggal 4 juta orang. Ada datanya, Pak Doni yang bilang. Lah, virus COVID aja kalau dibuat di penelitian, jika ada pasien flu dan pasien COVID dimasukkan rawat inap, itu pasien COVID perburukannya 5 kali lebih cepat daripada pasien flu. Itu dokter nggak baca penelitian atau kayaknya. Baik. Dok, tapi sebenarnya kredibilitas para dokter yang tergabung dalam Aliansi Dokter Dunia ini seperti apa sih, Dok? Apakah Dokter Tirta mengetahui siapa-siapa saja orang yang ada di sana? Ya tahu, orang kan saya sudah bahas di Instagram TV bersama Dokter Adam. Dokter Adam Prabata itu adalah
calon PhD di Kobe University dari FKUI. Saya FK 2009 UGM, dia FKUI 2009 UI. Itu lucu banget. Masa ada beberapa dokter kayak dokter yang dari NHS yang keturunan Pakistan, M. Aidil yang kerja di Inggris. Katanya dia bilang, saya ahli bedah 30 tahun. Itu ternyata dari Juli dicabut izinnya. Baik. Karena dia ngomong, COVID ini tidak ada. Karena bagian elit global. Lebih mending Jering malah, karena Jering mengatakan COVID ada. Terus terus yang kedua, dokter Kaufman. Itu nggak jelas dia ngerawat COVID di mana. 5 dokter ini tuh nggak jelas, relawan bukan, dokter merawat COVID juga bukan. Jadi menurut saya, kalau mau nyebarin video, masih mending videonya, amit-amit ya, masih mending videonya Sunda Empire sama videonya Jering daripada videonya ini. Ini absurd. Oke. Absurd. Oke. Udah bukan lagi. Dokter Bukan Tirta. lagi hoax, absurd. Dokter Tirta, selama ini masyarakat selalu berpatokan dengan informasi dari dokter, tapi Anda mengatakan tadi banyak dokter yang juga menyebarkan informasi yang miss seperti itu. Bagaimana seharusnya masyarakat ini menyikapi informasi terhadap COVID? Ya logis, masa virus COVID nyebar lewat 5G toh? 5G maksudnya? Ya 5G toh, orang itu di video dijelaskan, hati-hati dengan 5G. Virus COVID itu sebagai bagian dari penyebaran 5G. Ya mosok toh orang sinyal HP ngelani COVID. Logis tuh. Ayolah, Sunda Empire kalian ketawain masa video kayak gini kalian percaya. Maksudnya masih banyak video konspirasinya lebih elegan. Jadi gini ya, konspirasi itu kan, teori konspirasi itu kan dimaknai sebagai ilmu pengetahuan. Percaya ya boleh, enggak ya boleh. Tapi kalau video ini tuh halu, totali halu. Dan kalau kredibilitas dokter, iki opo, dokter sopo, terus dia berkata kayak gini, lockdown bukan solusi. Nah emang Indonesia kan nggak lockdown. Saya heran masih ada. Udah videonya halu dan ada orang yang percaya. Jadi saya nggak tahu orang yang percaya ini lebih halu daripada orang halu. Baik, berarti artinya masyarakat harus lebih rajin menjaring informasi yang mereka terima seperti itu ya dok ya. Berarti kalau dalam hal ini untuk informasi utama masyarakat baiknya menerima dari siapa? Dari pemerintah kah atau dari para dokter? Jadi kalau informasi itu lebih baik adalah biasakan dari informasi Kementerian Kesehatan atau dokter-dokter yang terkenal di Twitter juga banyak. Ada dokter Dirga, itu ahli vaksin. Dokter Asa Ibrahim, ahli ortopedi. Dokter Koko, edukasi. Dokter Vito, ya kan? Terus habis itu ada dokter Adam, pandemic talk, kawal COVID, banyak yang emang bagus. Saran saya seperti ini buat masyarakat. Bu, sudah ini di Jakarta, kemarin FKUI, tim epidemiologinya mengeluarkan grafik bahwa grafik COVID di Jakarta itu mulai melandai. Wes, sudahi gitu loh. Cukup imun, iman, aman, jaga kondisi, olahraga teratur, pakai masker, cuci tangan, ingatkan sesama, bantu sesama, razia perut lapar. Dan yang terjadi, Jakarta ini sudah mulai melandai. Malah berita itu nggak ada di media saya lihat. Baik. Jakarta melandai itu belum ada yang viral loh. Padahal grafiknya jelas-jelas melandai. Harusnya diapresiasi loh. Tindakan teman-teman DKI, Sumatera Barat yang swab gratis, Surabaya swab gratis, Jatim mulai hijau, Jogja mulai stabil pariwisata, bangkit, Bali mulai bangkit, itu nggak diangkat, malah heboh video kayak gini ya. Baik, Dokter Tirta, saat ini long weekend, apakah ada pesan untuk masyarakat agar tadi sudah landai DKI Jakarta, tapi kalau long weekend masyarakatnya justru abai, ini akan menjadi pemicu kenaikan lagi? Jadi gini, kalau kita pariwisata ini kan buah si malakama. Sekarang kita logika aja, yang berhak menutup pariwisata siapa? Masyarakat. Enggak, masyarakat pindah-pindah karena apa? Ya karena pariwisatanya dibuka. Kenapa pemerintah membuka pariwisata? Karena UKM-nya sekarat. Ini kan buah si malakama, maka yang saya sarankan, saya mau teman-teman dokter nih bilang, ayo kalau teman-teman mau jalan-jalan, oh ya wes, kalau kalian mau hiburan, berwisata selama long weekend, oke, tapi jangan lupa jaga kondisi, makan teratur, jangan meludah sembarangan, rajinlah cuci tangan. Jangan ngeremehin, misal di pantai, terus habis itu cuci tangan, ganti baju, ya udah, jauhi kerumunan. Kalau memang wisatanya rame, ya wis mulai. Jangan dipaksa, nanti yang ada malah klaster baru dan merepotkan Jakarta. Karena Jakarta ini posisi grafiknya benar-benar melandai. Padahal Jakarta, tesnya itu lebih tinggi daripada standar WHO. Jadi saya apresiasi jujur banget, itu Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, lalu sama Bali yang mulai bangkit, terus habis itu sama Jawa Timur menggunakan bonek dan terutama Surabaya. Baik. Terakhir kemarin Bali, Denpasar, Puskesmas yang ngadain swab gratis.
Ini harus kita apresiasi. Video berita mengenai grafik Jakarta yang mulai melandai malah nggak ada yang viralin. Baik. Harusnya kita tuh viralin itu karena wah relawan sama rakyat bersatu bisa loh. Ternyata Baik. bisa loh gitu. Baik, terima kasih Dr. Tirta telah bergabung bersama kami. Kita doakan semoga masyarakat bisa menyaring informasi dan itu tadi menerapkan protokol kesehatan meskipun libur panjang seperti ini. Ya.